Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Arikanini. Saya dari TRI 2C. Di sini saya akan membuat video hands-on tentang lab 3, yaitu tentang Smart Environment Not Simulator, yang dimana di deskripsi tugasnya, yaitu pada sesi pertama mini project ini, mahasiswa diminta untuk membangun struktur kerangka dasar dari aplikasi simulator Smart Environment Not ini. Mahasiswa akan memisahkan logika utama program dengan logika pembacaan sensor ke dalam direktori package dan berkas, yaitu modul yang berbeda. Selain itu, mahasiswa diwajibkan menggunakan pip untuk menginstal library eksternal guna mempercantik tampilan output di program terminal. Nah, di instruksi praktikum ini, struktur yang pertama itu adalah struktur directory dan package. Buatlah sebuah package Python dengan nama sensor OPS dan pastikan directory ini diinisiasi sebagai package yang valid dan sesuai standar Python. Dan modul simulasi sensor, yaitu dimana di dalam package sensor OPS buatlah sebuah modul dengan nama generator PG yang di dalamnya membuat fungsi generat temperatur yang mengembalikan nilai flow rate acak antara 20.0 hingga 40.0 atau mempresentasikan suhu ke dalam Celsius. Dan buatlah generate humidity yang mengembalikan nilai flow rate acak antara 3.0 hingga 90.0, yaitu mempresentasikan presentasi kelembapan. Dan penggunaan pip dan library eksternal ini, yaitu menggunakan pip untuk menginstal library eksternal, tablet atau pretty table yang melalui terminal. Library ini digunakan untuk menampilkan tabel data secara rapi di modul utama. Yang keempat yaitu modul utama entry point. Di luar direktori sensor OPS, buatlah modul utama dengan format penamaan nama npm py. Contohnya yaitu seperti itu, dan yang akan membuat adalah tampilan buatlah modul itu tampilan header berupa nama lengkap dan npm pada setiap kali program pertama kali dijalankan. Lakukan import fungsi dari package sensor OPS. Lakukan import library eksternal yang sudah diinstal via pip. Buatlah sebuah menu CLI atau command line interface sederhana yang berjalan terus-menerus menggunakan perulangan dengan pilihan lain, yaitu baca sensor suhu, baca sensor kelembapan, dan keluar. Setiap kali user memiliki opsi 1 atau 2 memanggil fungsi dan sensor OPS, lalu cetak hasilnya ke dalam bentuk tabel yang rapi menggunakan library eksternal dari pip tadi. Dan yang kelima yaitu standar penulisan kode. Ikuti standar penulisan yang direkomendasikan oleh PEP 8 dan Design of Python. Mahasiswa wajib menambahkan string pada setiap fungsi yang dibuat dan inline comments pada bagian kode yang penting. Oke. Dan di sini mahasiswa wajib mengumpulkan si praktikum ketentuan tersebut. Nah, oke. Langsung saja kita mulai. Nah, di sini terdapat apa itu paket. Penulisan model itu sendiri tidak jauh berbeda dengan menulis situs script biasa. Ada beberapa spesifik yang harus Anda ketahui, tetapi ini sama sekali bukan hal yang rumit. Anda akan segera memahaminya. Nah, jadi kita merangkum beberapa isu penting, yaitu modul. Modul ini adalah sebuah rancangan yang berisi fungsi-fungsi
Anda dapat memasukkan sebanyak mungkin fungsi yang Anda inginkan ke dalam modul dan mendistribusikannya ke seluruh dunia. Secara umum, sebaiknya jangan mencampur fungsi dengan area aplikasi yang berbeda di dalam satu modul seperti di perpustakaan, dan tidak ada yang mengharapkan karya ilmiah diletakkan di antara buku komik. Jadi, kelompokkan fungsi Anda dengan hati-hati dengan nama modul yang memuatnya dengan cara jelas dan instruktif. Oke. Dan membuat banyak modul mungkin akan menimbulkan sedikit kekacauan. Secepatnya atau lambat, Anda akan ingin mengelompokkan modul Anda persis seperti cara Anda mengelompokkan fungsi sebelumnya. Apakah wadah yang lebih umum daripada modul, dan sebagainya. Oke, kita akan masuk ke modul yang pertama, yaitu langkah pertama. Di bagian ini Anda akan bekerja secara lokal di mesin Anda. Mari kita buat dari awal, yaitu buat file kosong seperti ini, dan saya sudah membuat filenya. Lalu Anda akan membutuhkan dua file yang mengeksperimen ini. File pertama yaitu modul itu sendiri. Ini yang pertama, modul. Dan yang kedua itu main player. Dan yang kedua, file berdua isi terpadu yang menggunakan modul baru. Nama file adalah main.py. Isinya jauh lebih singkat. Kedua file itu harus berada di folder yang sama. Berarti kita bikin, ini kita copy, kita taruh sini, import modul, lalu kita lanjut ke langkah kedua. Sekarang kita menambah ke itu sedikit sesuatu ke dalam modul, yaitu print I like to be a module. Dan print ini tuh ada fungsi yaitu I like be a module. Kita coba running. Di sini sudah sesuai dengan fungsi yang kita buat. Nah, sekarang saya akan merunning yang file mainnya. Nah, pastikan nama antara modul dengan main itu sama ya. Kayak misalnya di sini tuh I like to be a module, dan di sampingnya import modul. Nah, jika salah satu tuh ada yang berubah, misalnya di modul itu tuh ditulisnya modul, MODUL, sedangkan yang di main itu ditulisnya MODULE. Nah,
jika saat di running itu kemungkinan besar dia akan kayak error. Kemarin saya coba itu tampilannya dia pas kita running, misalnya kita running yang si modulnya bisa, pas kita running yang di main dia nanti nampilinnya error gitu. Kita lanjut ke rangkaian berikutnya, yaitu kita ke main untuk mengajukan import modul. Jangankan apa yang Anda lihat, mudah-mudahan Anda melihat sesuatu seperti I like to be a module. Apa sebenarnya artinya? Saat sebuah modul diimport secara implisit dieksekusi oleh Python, hal ini memberikan modul kesempatan untuk menganalisasi beberapa aspek internalnya. Misalnya modul tersebut dapat menerapkan beberapa variabel dengan nilai yang berguna. Ini seperti saya bicarakan tadi, sebelumnya maaf yang tadi tuh saya lupa set. Ternyata saya lupa, yang itu tuh sebenarnya harus beda antara modulnya dengan modul. Saya pikir itu kemarin tuh saya keliru, saya kira harus sama, ternyata dia beda tuh baru bisa. Jadi tadi tuh yang kita running itu tuh, jadi dia tuh memanggil si main dan si modulnya. Nah, namun Python menemukan hal lebih dari sekedar mengimpor modul. Ia juga membuat variabel bernama nama. Selain itu, setiap berkas sumber menggunakan versi variabel sendiri yang terpisah. Variabel tersebut tidak digunakan bersama dengan antar modul. Kami akan menunjukkan secara menggunakan ubah sedikit modulnya. Jadi kita akan mengubah sedikit ininya ke dalam si modul ini. Nah, ini kita akan jalankan. Jika kita memanggil main, maka dia akan mengeluarkan modul. Tapi sebaliknya, jika kita mengeluarkan modul, dia akan mengeluarkan main. Dan kita
lanjut ke langkah selanjutnya, yaitu beginilah cara kita memanfaatkan utama variabel untuk mendasari konteks di atas kode yang Anda telah diaktifkan. Jadi namun ada cara yang lebih cerdas untuk memanfaatkan variabel tersebut. Jika Anda menulis modul yang berisi jumlah fungsi kompleks, Anda akan menggunakan untuk menempatkan serangkaian pengujian untuk memeriksa apakah fungsi-fungsi tersebut bekerja dengan benar. Setiap kali Anda memodifikasi salah satu fungsi ini, Anda cukup menjalankan modul untuk memastikan bahwa perubahan Anda tidak merusak kode. Tes ini akan dihilangkan saat kode itu diimport ke modul. Oke, jadi kita copy. Nah, jika kita running, dia akan mengeluarkan yang pertama, yaitu I prefer to beam model. Nah, jika nanti saya mengeluarkan main, maka kemungkinan besar dia akan mengeluarkan I like to be a module. Coba. Tuh. Nah, kita lanjut ke langkah ketujuh, yaitu tentang modul ini akan berisi dua fungsi sederhana. Jika Anda mengetahui beberapa kali fungsi tersebut telah dipanggil, Anda akan menemukan perhitungan yang dianalisis ke 0 saat modul diimport. Nah, memperkenalkan variabel seperti itu memang benar, tetapi ada penyebab yang sangat penting yang harus kita waspadai, yaitu versi yang telah dimodifikasi dari main pengajuan. Nah, kita ini dulu yang di sini. Nah, sekarang kita main. Kita akan menghapus. Ctrl S. Kita lagi isi main. Nah, alat ketebian model dan ini 0. Dia akan menggunakan output tuh. Nah, kita akan melanjutkan langkah selanjutnya itu mari kita tulis beberapa kode di modul. Batas modul yang akan diperbarui sudah disiapkan di sini. Nah, menurut kami ada beberapa cara yang dijelaskan, yaitu barisan dimulai dengan tanda pagar, memiliki banyak nama, bisa disebut dengan seback, seback, hashback, poundback, atau bahkan hashpling. Jangan tanyakan, nama itu sendiri tidak berarti apa-apa di sini. Perannya hanyalah sebuah komentar karena disebut dengan tanda pagar untuk sistem operasi unik dan memiliki mirip unik. Oke, kita ke modul. Langsung saja kita copy.
Nah, di sini tuh ada penjelasan. Nah, modul P is assembly of Python module. Nah, di sini tuh terdapat tanda petik. Nah, yaitu nanti berfungsi sebagai docstring. Jadi masuk ke string. Nah, sekarang Anda dapat menggunakan model yang terbaru. Berikut adalah salah satu caranya. Kita sebelum Nah, ini modulnya kita ganti. Sombrodi 0 set. Kita main punya modul. Nah, I'm pressed to be a module, but I can do some tests for you. True. Nah, sekarang kita jalanin yang main. Nah, di sini ada 0 dan ada 1. Sepertinya ini penjumlahan dari kayak seperti logika ya. Nah, kita lanjut. Sekarang saatnya membuat contoh file kita rumit. Sejauh ini kita berasumsi bahwa file Python diletakkan di directory akan sama dengan modul impor. Mari kita tinggalkan asumsi ini dan lakukan eksperimen pikiran berikut. Nah, di sini ada C dan ada user lagi, ada Python, ada modul PY dan prox. Oh, ini sejarah. Nah, untuk menjawab ini kita harus membaca bangunan pencarian mencari modul. Ada baris-baris khusus. Sebenarnya sebuah Python yang menyimpan sebuah lokasi folder ada variabel khusus. Sebenarnya sebuah daftar yang menyimpan sebuah lokasi itu dicari untuk menemukan modul yang diminta oleh instruksi import. Kita menemukan folder-folder ini sesuai dengan urutan yang tercantum di daftar. Jika modul tidak dapat ditemukan dengan salah satu directory, import akan gagal.
Nah, kita jalanin lagi yang di main ini. Nah, ininya kita ganti. Mana ya? Salah. Nah, terus import pack, applet, info modul 1, terus ini modul 2, ini lagi, oke. Dan set. Kita langsung coba ke main. Sebenarnya kayak ada yang salah, tapi apa ya? Alah, saya lupa buat folder. Nah, di sini kita akan buat folder. Folder apa ya? Iya. Mana tadi? Modules. Habis itu kita buat lagi. Aduh. Buat modul. Box.
ini ada di paling dulu. Jadi ini dulu. Salah. Kita keluarin lagi di sini. Nah, terus dalam sini kita pindahin. Tuh. Modul isinya modul, sedangkan blok isinya main. Oke. Coba kita lihat. Oh, lanjut. Sabar. Ini tuh
Sepertinya kita akan langsung install zip. Berarti kita buat folder baru dong. Nah, di sini ya langsung memunculkan kayak di package-nya ada extra, ada good, ada kayak base-nya, ada sigma, tau, alpha, beta, ugly, omega, base in init, iota, dan lain-lainnya. Lanjut ke ketik 7. Dari moderator dari bagian ini kita pakai paket extra ini memaksakan kita untuk menggunakan nama paket memenuhi syarat ketika kita melakukan penanaman modul. Ini di browse tunggu lagi. Bukan yang dua copy. Nah, kita akan mengasih fungsi. Sepertinya f itu kita harus ubah besar.
salah. Can open file. Astagfirullah. Ya kan memanggil Yota. Oh, kalau bedanya atas sama bawah tuh, kalau misalnya yang di atas ini tidak bisa, maka pakai cara kedua. Namun tadi saya sudah bisa, jadi kita akan langsung skip ke langkah selanjutnya, yaitu di langkah 8. Sekarang kita telusuri hingga bagian paling bawah pohon. Cara mengodol sigma dan tau. Ini fontnya kita ubah. Setelah kita running, dia akan keluar sigma dan tau. Kita lanjut langkah ini kayak menanya sigma apa. Aduh. Ctrl S, Ctrl. Nah, keluar sekarang apa? Jadi setiap kita merunning apa memanggil, dia akan menambahkan file atau package gitu. Nah, langkah 9 ini adalah, oke, mari kita asumsikan bahwa setiap file kita kompres seluruh subdirectory mulai dari folder ekstra termasuk folder tersebut, dan mari kita dapatkan file bersama yaitu extra package. Selanjutnya kita letakkan file tersebut ke dalam folder package dan ini masih nyala gak? Oh, masih. Boot di dalam file package. Sekarang kita dapat menggunakan file zip dalam peran paket. Nah,
Jadi kita ini memanggil semua. Jika Anda ingin melakukan eksperimen sendiri dengan paket yang telah kami buat, Anda dapat mengunduhnya di bawah ini. Jadi kita buat unduhan dulu. Ini aku cut. Coba. Terus kita lihat lagi. Kita kasih nama extra pack. Kegedean. Extra packs zip. Astaga. Kita ubah ini yang font-nya font 1, font 2, font 3, font 4. Font 5, font 6, dia akan keluar tuh dari sigma, alpha, iota, dan beta. Sepertinya sudah selesai. Dan kita akan membaca itu. Yang keempat adalah Finance On, adalah menjelaskan dan menjalankan langkah-langkah pada modul 1, modul dan paket MP3, section modul paket 1.3, 1.23, dan 3 itu udah, dan menjelaskan progres yang kita ini project 1 berupa sekutu directory and package, hasil runningan program yang dijalankan modul utama, dan hasil runningan flag 8 tanpa adanya pelanggaran, hasil running redoc, dan dokumentasi seluruh fungsi dan modul. Oke.
program yang saya buat. Dan di sini ada program utama simulator. Ini adalah dostring dan ini adalah nama saya dan npm. Kita running. Nah, di sini tuh ada generator, yaitu generator temperatur, yaitu menghasilkan rasio acak di antara 2.0 sampai 4.0 Celcius, yaitu memiliki peluang 20% untuk memicu value error sebab simulasi fungsi. Nah, yang kedua ada generate humidity, yaitu menghasilkan nilai kelembapan acak di antara 3.0 sampai 90%, memiliki ruang untuk memicu value error sebagai simulasi malfungsi. Jadi itu raise value error itu kayak sensor malfunction gagal membaca data dari perangkat keras. Sedangkan yang di generate humidity yaitu range value errornya yaitu sensor malfunction gagal membaca data dari perangkat keras. Nah, di sini ada randomnya itu dari 20.0 sampai 40.0 dan yang di bawahnya ada 30.0 dan 90.0. Nah, langsung saja kita running. Nah, sini saya ketik GSG. Saya memanggil tambah sensor node. Nomor 2 kita ketik GKB. Nah, dan yang ketiga kita kasih GSG. Kelembapannya dan kita kasih 54. Duet kelembapan GSG dan coba kita nomor 1 lagi GKB dan kita masukin nomor 2 GKB. Nah, ini gagal membaca data dari perangkat keras. Itu dia malfunction, yaitu yang di humidity ini menghasilkan kelembapan tak setara dengan 30-90%, memiliki peluang 20% memicu value error terhadap sistem simulasi malfungsi. Di sini ada nama, di node pertama ada nama dan ada npm-nya. Lalu di sini ada true untuk memilih menu. Nah,
di sini dia akan menampilkan menu seperti tambah note sensor baru, baca sensor suhu, baca sensor kelembapan, lihat riwayat pembacaan, dan keluar. Yaitu pilihan input adalah pilih menu, yaitu pilihan pertama yaitu memanipulasi string, membersihkan spasi dan kapasitasi. Jadi di sini tuh ada print browsing di daftar, ada not register, sistem menolak, belum ada sensor yang terdaftar. Ada suhu, ada kelembapan, note, dan program selesai, pilihan tidak valid. Dan coba saya nomor 4 3 GKB nomor 4 ISG tidak valid. Reketsu dan ini nih paket sensor APS untuk simulasi pembacaan sensor lingkungan. Data menghasilkan hasil acak setara dengan ini yang saya jelaskan tadi, dan ini yang main. Cukup sekian video pada video kali ini. Bila ada kesalahan kata atau kesalahan penjelasan, kata-kata yang kurang pantas atau tidak sesuai sama faktanya, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.